hanya bertanya kepada Bapak. Siapapun yang terlibat dalam ini, kita tidak mau nuduh siapa-siapa. Kita perlu emosi dengan kayak seperti Bang Alimuddin ya. Benar. Karena ini hanya sifatnya. Dugaan pungutan liar di kampus UIN Suska Riau, yaitu di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Apa yang terjadi di kampus Islam terbesar di Riau itu? Tentu ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat meminta aparat hukum menindak tegas persoalan ini. Wakil Rektor 1 Suryan Jamroh kepada wartawan mengatakan hal ini tidak bisa dibiarkan. Namun WR1 itu mengakui bahwa dirinya tidak mampu berbuat banyak. Hal semacam ini nggak boleh terjadi di UIN Suska Riau. Sekarang di UIN yang bisa bertindak hanya satu orang yang memangku penguasa tunggal dan tertinggi, yaitu Rektor, ujar Suryan. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Suska Riau diduga dilakukan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam inisial AF. Pungutan liar kepada mahasiswa dan bahkan wisuda pun dilakukan pungli dengan modus bermacam-macam, mulai dari hafalan ayat, kurang sertifikat SKK hingga cenderamata. Salah seorang mahasiswa yang namanya redaksi sembunyikan kepada media mengatakan bahwa oknum ketua jurusan ikut campur dalam menguji hafalan hayat sebagai syarat untuk munakasah. Jika mahasiswa tersebut tidak bisa memenuhi ujian tersebut, maka mahasiswa itu harus membuat pernyataan bahwa ia akan menyetor hafalan ayat walaupun sudah wisuda. Tetapi Kajur menahan transkrip nilai mahasiswa tersebut. Ujian hafalan ayat Al-Quran itu seharusnya tugas para dosen, penasihat akademis, namun AF overacting melakukan ujian dengan mempersulit mahasiswa dengan cara ujian hafalan menyebut nomor ayat secara random. Jika mahasiswa tidak bisa, maka mahasiswa itu harus kembali menyetor ayat minggu berikutnya. Kalau tidak, mahasiswa dipaksa membuat perjanjian dengan membayar sejumlah uang. Di antaranya ada yang membayar 300.000 per bulan dan bahkan lebih. Selama ayat belum disetor, maka mahasiswa pun harus bayar denda setiap bulannya. Kesulitan lain ribuan mahasiswa ngantri berbulan-bulan, sementara waktu sang Kajur hanya sekitar 180 menit per minggu. Selama wabah corona tidak ada ujian hafalan, semuanya buat surat perjanjian utang piutang dengan dalih dispensasi. Persoalan ini pernah dilaporkan mahasiswa MR dan kawan-kawan ke pihak dekan, namun Kajur memberi alasan bahwa ini adalah untuk kompetensi mahasiswa. Maka pihak dekan pun membiarkan persoalan ini. Bahkan mahasiswa yang melaporkan ini mendapat kesulitan dan bahkan tidak dilayani secara administrasi serta ujian tatap muka hafalan. Mahasiswa dan orang tua berharap pihak kampus menindak tegas dicopot Kajur ini dan meminta ada LSM serta aparat hukum untuk menindak tegas AF telah diduga melakukan tindak pidana pungutan liar yang tak berdasar hukum serta pembunuhan karakter ini. NR adalah salah satu di antara alumni yang tidak dapat ikut seleksi CPNS tahun lalu karena transkrip nilai disandra sang Kajur. Anehnya, kampus Islam dambaan orang tua, mahasiswa masih melakukan malpraktek begini terhadap alumni, termasuk mempersulit penerimaan judul skripsi. Ada pula yang dipaksa membeli lemari dengan harga 6 juta rupiah kepada beberapa alumni. Kalau jumlah mahasiswanya 2.000 orang dikali 300.000 per orang, berapa uangnya yang terkumpul? Tanya mahasiswa. Sementara itu Ketua Jurusan PAIB FTK UIN Suska Riau AF saat dimintai keterangan belum memberikan keterangan apa-apa meskipun sudah dihubungi. Bahkan redaksi meminta klarifikasi namun belum memberikan klarifikasi soal ini. Terkait berita ini, redaksi Riau.TV langsung mendatangi kampus Tarbiyah dan diterima oleh WD1 Alimuddin
Namun Alimuddin memberikan tanggapan ini kepada WD3 Nur Salim. Di saat wawancara sedang berlangsung, Alimuddin WD1 ini menyeletup dan bahkan tidak sopan dan tidak menghargai proses sedang wawancara. Bahkan Alimuddin menyebut wartawan telah membuat berita fitnah dan hoak. Setelah proses wawancara selesai, Abu Nazar, jurnalis Riau.TV, menyambangi ruangan Alimuddin. Alimuddin bak cacing kepanasan dengan berita ini. Ada apa? Sementara Afrida, terduga ketua jurusan Paitarbiyah yang terduga melakukan pungli, lebih banyak bungkam dan diam. Lalu kenapa Alimuddin emosi kepada jurnalis dan bahkan memaki wartawan? Awal-awalnya Alimuddin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di kampus UIN Sukarriau dengan secara baik, tetapi tak tahu setan apa yang merasuki dirinya sehingga Alimuddin memarahi dan memaki-maki wartawan. Sebagai seorang akademis, semestinya Alimuddin menunjukkan sikap moral yang baik, bukan memaki-maki dan melecehkan profesi jurnalis. Berdasarkan data yang diperoleh redaksi, masyarakat meminta aparat hukum memeriksa siapa saja yang terlibat, bahkan sampai ke pihak dekanan. Pekanbaru, Abu Nazar Riau dan Muhammad Tarmizi Riau melaporkan.